lama engkau doakan, yang sudah cukup lama engkau gumulkan saat ini. Atau ada hal yang paling urgent, yang paling mendesak, dan engkau sedang berdoa pada hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini. Tuhan ingin sebelum engkau mendengarkan firman, engkau berdoa saat ini. Engkau berdoa saat ini. Semua engkau berdoa saat ini. Naikkan dengan kusuk. Oh Roh Kudus, kau berdoa pada saat kau menjamah Tuhan. Shalom saudara. Ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk saudara. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari sebuah kisah, saudara. Kisah itu adalah tentang Lea dan Rahel, terutama Rahel, istri daripada Yakub. Mari kita buka firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang ke-29. Saya ajak Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-31 dan 32. Saudara tahu kisah tentang Yakub yang beristrikan Lea, lalu juga Rahel. Perhatikan, saya beri garis bawah merah sana. Tetapi Rahel mandul. Coba perhatikan di sini. Ayat 31 mengatakan, maka Tuhan membuka kandungan dari Lea sehingga Lea mengandung. Lalu firman Tuhan menulis, dan Rahel mandul. Saudara, siapa yang membuat Rahel itu tidak bisa hamil? Siapa yang membuat Lea itu terbuka kandungannya dan dia hamil, mengandung? Saya mau katakan dengan jelas, Tuhanlah yang membuatnya demikian. Saudara harus paham tentang kedaulatan Tuhan. Ya, saya ingin supaya saudara tahu tentang antara Lea dan Rahel ini. Anda bisa bayangkan, saudara, kakaknya mengandung pada saat anak yang pertama lahir, Ruben lahir, mungkin Rahel masih bisa berkata, oh selamat ya, kan begitu. Tapi dia sendiri, keinginannya, kerinduannya belum terjadi. Dan lalu muncul anak yang kedua, Lea mengandung kembali. Lalu lahir anak yang kedua, Simeon. Oh, Rahel mungkin masih bisa berkata, selamatnya. Anak kedua, anak ketiga, anak yang keempat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sadarkah saudara, ini sering kali bahkan bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi seperti demikian. Anda lihat di sini kejadian kita sehari-hari mungkin. Anda berdoa, orang lain berdoa, teman Anda berdoa. Anda mendengar kesaksian teman Anda. Oh, Anda melihat teman Anda yang berdoa, Anda juga berdoa. Teman Anda sedang punya masalah, Anda sedang punya masalah. Ternyata saudara, teman saudara ini dipulihkan. Dengan kata lain, doanya dijawab oleh Tuhan. Sedangkan Anda belum. Oh, Anda senang. Mendengar kesaksiannya, Anda senang. Puji Tuhan. Lalu Anda menyanyikan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Oh, Anda mengatakan demikian. Oke, saudara. Ya, berikutnya lagi, Anda melihat orang lain lagi, saudara, yang berdoa, yang bergumul, saudara, seperti saudara. Bahkan mungkin juga sama seperti kisah ini, saudara. Anda menikah, saudara, teman Anda juga menikah, ya, bahkan mungkin Anda lebih dulu menikah, ternyata Anda belum hamil. Teman Anda, saudara, yang menikahnya belakangan, lebih dulu hamil. Mendengar kehamilan teman Anda demikian, Anda mengatakan, oh puji Tuhan, Tuhan itu baik, Anda merasa sukacita. Tapi berikutnya teman saudara ini hamil lagi, saudara, dan melahirkan anak yang kedua. Anda bisa menangkap peristiwa ini. Itulah kejadian yang sering kita hadapi, saudara. Demikian pula dengan Rahel. Keinginannya, doanya oleh Tuhan ditutup.
Anda telah berdoa pada saat ini? Ada doa yang sudah engkau naikkan selama ini? Mungkin sudah 2 bulan, mungkin sudah 1 tahun, bahkan mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Anda doakan. Anda dengan tekun, dengan percaya, Anda doakan. Tetapi Anda belum melihat. Justru Anda melihat kesaksian orang lain. Orang lain yang punya persoalan yang sama dengan Anda dan dipulihkan. Dan ternyata Anda belum dipulihkan. Mengapa bisa terjadi? Maaf, suka atau tidak suka, saya harus mengatakan ini. Seperti Rahel, oleh Tuhan sengaja ditutup kandungannya. Kenapa teman-temanku dijawab oleh doanya, sedangkan engkau belum? Ya, alasannya karena memang Tuhan membukakan pintu bagi dia, sehingga dia bisa menikmati. Sedangkan untuk engkau, mungkin sampai hari ini, engkau belum menikmatinya, karena memang Tuhan masih menutupnya. Memang berat, saudara. Memang berat. Sebagai manusia, maka wajarlah jika alami kekecewaan. Mari kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Kita lihat bagaimana sikap Rahel. Mungkin waktu Ruben lahir, dia masih berkata, selamat. Simeon lahir, oh selamat. Lewi lahir, oh selamat. Tapi sudah mulai, wah kok gak dijawab Tuhan ya? Yehuda lahir, saudara. Wah, manusiawi. Sisi manusia daripada Rahel muncul. Dan mungkin Anda juga muncul sisi manusia, saudara, hari-hari ini. Anda lihat, saudara, pasal yang ke-30, ayat yang pertama. Saudara dikasih oleh Tuhan, sudah jelas, ya dengan bahasa medis memang betul-betul nyata bahwa Rahel ini mandul. Jelas, Lea kakaknya, saudara, mengandung. Berarti Lea itu sehat secara medis, juga Yakub sehat secara medis. Yang tidak sehat atau yang tidak bisa hamil siapa? Rahel. Sudah jelas Rahel. Tapi Anda lihat ungkapan dari Rahel di sini, dia tidak lagi memakai logikanya lagi, tapi dia menggunakan perasaannya. Sehingga dia bilang kepada Yakub, berikanlah aku apa? Anak. Seolah-olah dia menyalahkan Yakub, seolah-olah yang menyatakan Yakub itu tidak bisa memberikan dia anak. Padahal saudara, jelas yang tidak bisa memberikan anak adalah Rahel. Saudara, ini ungkapan orang yang depresi, yang penuh dengan tekanan, saudara. Dan sampai dia mengatakan apa, saudara? Lebih baik aku mati. Dan kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan sedang berbicara pada Anda, di hati nurani Anda. Mungkin saat ini, saudara juga sudah merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh Rahel pada waktu itu. Perasaan apa itu? Ya, kalau orang dan rasanya ingin mati, itu berarti dia merasa sudah berada di jalan buntu. Dia merasa berarti dia sudah berupaya, sudah berusaha, tapi rasanya sia-sia dan tidak ada harapan lagi. Rasanya semuanya dunia dari gelap. Dan seperti sudah, kematian itu adalah jalan. Saudara, Tuhan sudah berbicara pada Anda, kau yang mendengarkan atau melihat video ini, Tuhan sedang berbicara pada Anda saat ini. Jika engkau saat ini merasa demikian, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi saat ini, maka engkau rasanya ingin mati dengan persoalan yang kau hadapi, dan engkau sudah berdoa, tapi ternyata tidak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan membiarkan persoalan saudara. Bahkan kau melihat, saudara, orang-orang lain bisa menikmati hasil doanya, bisa menikmati jamahan Tuhan.
Saat ini engkau sedang putus asa, Tuhan sedang berbicara pada Anda. Perasaan Rahel sangat manusiawi. Cemburu, oh itu pasti. Anda mungkin bukan cemburu atau bagaimana dengan teman Anda yang doanya dijawab, saudara. Tapi Anda ada rasa, Anda juga sudah berdoa. Bahkan mungkin Anda merasa berdoa lebih daripada orang itu. Anda mungkin merasakan sudah melakukan yang lebih untuk Tuhan. Tetapi doa Anda nggak dijawab. Tapi orang lain itu dijawab oleh Tuhan. Saudara harus tangkap ini. Lea oleh Tuhan dibukakan kandungannya. Itu karena Lea juga berdoa. Karena Lea juga pada waktu itu dia merasa tertekan. Karena dia melihat kenyataan suaminya Yakub lebih mencintai Rahel. Maka dia merasa susah, sedih. Lalu dia berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Sama saat ini, teman Anda, orang lain berdoa juga. Dan Tuhan mengambil keputusan membuka pintu bagi temanmu, sehingga temanmu bisa menikmati berkat atau pemulihan dari Tuhan. Sedangkan engkau saat ini, hari ini kau belum menerimanya, berarti saudara, suka atau tidak, Anda harus menerima. Berarti Tuhan masih menutup pintu itu untuk Anda. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang berbicara pada Anda. Coba sejenak, apa yang Anda doakan tadi? Sebelum firman Tuhan dimulai, Tuhan ingin supaya Anda berdoa. Tuhan ingin engkau menaikkan permohonan saudara. Berbahagialah saudara yang tadi waktu engkau berdoa dengan khusyuk. Engkau memohon dengan khusyuk. Karena firman ini untuk Anda. Apapun yang tadi yang kau naikkan kepada Tuhan, apapun itu yang kau mohonkan, apalagi doa yang sudah cukup lama Anda doakan. Anda doakan karena Anda sedang susah, atau mungkin sakit secara lahiriah. Apapun sakit, bahkan mungkin sakit kronis. Doa pada waktu Anda mungkin merasa teraniaya, Anda mendapatkan ketidakadilan dalam hidup ini, atau pengkhianatan, Anda dikecewakan, lalu Anda berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan berbicara pada Anda pada saat ini, dan Anda tadi berdoa dengan khusyuk. Saudara, apapun yang kau doakan, apa yang kau naikkan dalam doa saudara tadi, perhatikan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini untuk Anda sesuai dengan apa yang kau doakan tadi. Tadi Anda yang telah berdoa, apapun pokok doa saudara, apakah engkau yang sakit sedang berdoa, atau anggota keluarga saudara yang sedang sakit, lalu Anda berdoa untuk pergumulan saudara, berdoa untuk anak saudara, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk masalah saudara, masalah rumah tangga. Saudara, Anda tadi berdoa dengan khusyuk. Demikianlah firman Tuhan untuk Anda tadi yang berdoa. Tuhan berbicara pada Anda seperti di ayat 22, berkata, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Kalau saya boleh merubah kata Rahel itu dengan nama saudara, lalu ingatlah Allah akan Moses. Dan firman Tuhan juga mengatakan selanjutnya, Allah mendengarkan permohonannya. Allah mendengarkan permohonan Rahel. Tuhan sedang berbicara padamu. Saat ini saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengingat saudara. Mari angkat tangan saudara saat ini. Angkat tanganmu saat di hadapan Tuhan. Tuhan mengingat engkau. Artinya mengingat semua janjinya. Tuhan mengingat Rahel. Artinya Tuhan mengingat janjinya kepada Rahel. Malam hari ini saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengingat janjinya kepadamu.
Dan Tuhan sudah mendengar permohonan doamu. Kau yang sudah berdoa tadi sebelum firman Tuhan, Tuhan berbicara pada Anda lewat firman Tuhan ini. Lalu ingatlah Tuhan akan Rahel. Tuhan mengingat Anda saat ini. Artinya mengingat janji-janjinya kepadamu. Dan Tuhan telah mendengarkan permohonanmu. Haleluya. Dan Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Haleluya. Saudara, selama ini engkau merasa pintu itu tertutup. Tuhan berfirman pada Anda pada malam hari ini, Tuhan akan membuka pintu itu. Tuhan akan membuka kandungan berkat-Mu, kandungan pemulihan-Mu yang selama ini belum terbuka, engkau belum mengandung. Saat ini Tuhan akan membukanya. Haleluya. Dan ayat yang ke-23 berkata, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Ayat 24, maka ia menamai anak itu Yusuf. Rahel melahirkan anak dan diberi nama Yusuf. Dan dia mengatakan, Tuhan mengangkat aibku. Orang melihat engkau itu rajin berdoa, engkau rajin ke gereja, engkau rajin pelayanan, tapi doamu belum terjawab sampai sekarang. Itu seperti aib, saudara. Kalau misalkan Lea itu melahirkan tiap tahun, berapa tahun dia baru punya anak? Bisa 10 tahun lebih. Rahel baru memiliki anak. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat aib saudara. Anda berdoa, Tuhan, aku minta supaya tidak dipecat. Ternyata Anda dipecat, Anda dirumahkan. Anda yang berdoa, tapi Anda yang dirumahkan. Sementara teman Anda di kantor yang tidak pernah berdoa, tidak dirumahkan. Atau mungkin juga teman Anda juga berdoa, mereka tidak dipecat, mereka tidak dirumahkan. Anda yang sama-sama berdoa, ternyata Anda dipecat atau dirumahkan karena masalah pandemi ini. Karena perusahaan harus mengambil sebuah kebijakan yang memang tidak bisa tidak. Anda terkena dampaknya dari kesusahan, dari pandemi ini, saudara. Anda padahal sudah berdoa, sepertinya aib. Anda dipermalukan, Anda direndahkan. Anda terasa dibuang, Anda terasa disingkirkan. Demikian. Tapi dengarkan di sini. Tuhan akan membuka kandungan saudara. Tuhan mengingat Anda. Artinya Tuhan mengingat janji-janjinya kepadamu. Semua janji yang telah Tuhan katakan kepada Anda, Tuhan mengingatnya. Dan semua doa yang kau naikkan kepada Dia, Dia mendengarkan saat ini. Dan Dia akan membukakan. Haleluya. Saudara, dan Tuhan memberi anak Rahel, anak laki-laki, dan diberi nama Yusuf. Siapa Yusuf ini? Saya mengatakan Yusuf ini melambangkan sesuatu yang selama ini digumulkan. Yusuf itu adalah sesuatu yang didoakan selama ini. Yusuf itu adalah mimpi bagi Rahel. Yusuf adalah mimpi seorang istri, mimpi seorang ibu, saudara. Sama seperti saudara, apa sedang kau nantikan sampai hari ini? Apa yang sedang kau rindukan selama ini? Apa yang kau impikan? Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak. Apa mimpi saudara? Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai karyawan, Anda sebagai pemilik usaha, Anda yang memiliki toko, saudara. Anda sebagai seorang pelajar, mahasiswa, Anda sedang studi saat ini. Apa yang kau impikan? Lalu apa yang sedang kau gumulkan dan kau kejar dan kau doakan saat ini? Dengan kata lain, saudara, Anda sedang menantikan Yusuf. Anda sedang menantikan Yusuf. Yusuf sekali lagi melambangkan sesuatu yang kita rindukan, melambangkan sesuatu yang kita impikan,
melambangkan sesuatu yang kita harapkan sampai hari ini. Melambangkan adalah pokok-pokok doa kita. Mari kita renungkan. Sebelum Yusuf lahir, artinya ya sebelum yang diharapkan itu terjadi, sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, sebelum doamu dijawab, dan bagaimana sesudah Yusuf dilahirkan. Mari kita renungkan. Sebelum Yusuf lahir, oh Rahel susah. Rahel berdoa, bahkan diolok-olok begitu ya, disindir begitu ya, ya merasa direndahkan. Itu apa saudara? Sebelum Yusuf lahir. Sama mungkin seperti Anda pada saat ini. Sebelum Yusuf lahir, Anda juga mengalami. Engkau sedang menantikan Yusuf untuk dilahirkan, bukan? Anda sedang menantikan Yusuf. Maka engkau merasa dihina. Bahkan mungkin engkau merasa rendah diri karena engkau selalu gagal. Karena engkau tidak ada hasil yang engkau capai sampai hari ini. Dan bagaimana setelah Yusuf lahir? Kalau kita mau melihat hasil atau nilainya, angkanya, mungkin kita bisa melihat ya, Lea melahirkan 6 orang anak, laki-laki tambah 1 wanita. Berarti berapa? 7. Sedangkan Rahel hanya melahirkan berapa? 2 orang, yaitu Yusuf dan adiknya Benyamin. Hanya 2. Berapa skornya? Bukan kayak sepak bola saja saudara. 6-2. Kalau skor sepak bola, yang menang siapa? Ya, Lea. Karena bisa menghasilkan. Nah, saudara, dengarkan di sini. Jangan tergantung kepada angka secara lahiriah. Jangan tergantung pada ukuran secara lahiriah. Coba perhatikan saat ini. Setelah Yusuf lahir, apa yang terjadi? Anda tahu Yusuf? Bagaimana kisah Yusuf selanjutnya? Coba Anda perhatikan. Dari seluruh anak-anak Yakub, 12 anak Yakub, siapa yang menjadi orang besar? Siapa saudara? Yusuf. Siapa Yusuf? Anak yang ke-11. Siapa Yusuf? Anak yang dilahirkan, anak yang setelah ada, setelah melewati, ibunya dihina, diolok, diejek, dibuang, ditinggalkan, diremehkan. Seperti Anda. Percayalah saudara, Yusuf akan lahir. Yusuf akan lahir dalam hidup Anda. Yang kau nantikan, yang kau rindukan akan lahir. Saat ini, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, kandunganmu tertutup. Tuhan mengingat Anda. Dan Tuhan mendengar doa. Dan Tuhan akan membukakan kandungan. Dan Yusuf akan lahir. Anda pikir terlambat? Jangan rendah diri. Dan jangan merasa orang yang terbelakang. Anda lihat, setelah Yusuf dilahirkan, panjang kisahnya. Tapi lihat saudara, dari seluruh anak-anak Yakub, hanya Yusuf yang diceritakan detail, mempunyai beberapa pasal yang bercerita tentang Yusuf. Saudara, Anda sedang mengandung sesuatu yang besar. Anda sedang mengandung berkat yang besar. Bersiaplah, akan lahir bagi saudara.
Oleh karena itu, saat ini jangan Anda putus asa. Apalagi Anda mulai kehilangan semangat, rasanya ingin mati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, engkau sedang mengandung, dan engkau pasti akan melahirkan Yusuf. Kesimpulan dari pesan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu mengingat janjinya atas saudara. Tuhan ingat, Tuhan bukan hanya melihat engkau susah. Tuhan bukan hanya melihat engkau sedang diolok. Tuhan bukan hanya melihat engkau sedang direndahkan. Engkau sedang, engkau merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat janji-janjinya kepadamu. Haleluya. Dan yang kedua, Tuhan menjawab doa yang belum dijawabnya. Tuhan belum menjawab bulan lalu. Tuhan belum menjawab tahun lalu. Tuhan belum menjawab beberapa bulan yang lalu. Tapi Tuhan akan menjawabnya segera. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuka kandungan. Saudara perhatikan saya. Bolehkah saya minta saudara di tempat Anda semua saat ini, saya ingin saudara memperagakan begini. Semua pegang perut. Semua pegang perut semua. Pegang perut saudara. Haleluya. Abaikan semua kelebihan lemak dan lipatan-lipatannya. Haleluya. Lupakan itu. Tapi saudara, saat ini saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata pada Anda pada malam hari ini, Tuhan akan membuka kandunganmu. Angkat kedua tangan saudara, engkau yang percaya. Dengarkan sini saudara, Tuhan melihat engkau. Artinya Tuhan melihat janji-janjinya, mengingat janji-janjinya padamu. Tuhan mengingat engkau, Tuhan mengingat janji-janjinya kepadamu. Haleluya. Dan Tuhan mendengar permohonan doa saudara tadi. Dan Tuhan akan membukakan kandungan atas Anda. Anda akan melahirkan Yusuf. Sehingga saudara, kalau Tuhan berjanji, Tuhan mengingat janjinya, Tuhan menjawab doanya belum dijawab, dan Tuhan membuka kandungan saudara, maka akibatnya apa yang akan terjadi pada Anda? Mungkin saat ini Anda sedang direndahkan, sekarang Anda sedang direndahkan. Tapi Tuhan akan memuliakan Anda kemudian. Anda merasa dibuang? Ya. Anda merasa disingkirkan? Ya. Anda dibuang sekarang. Anda merasa tidak dibutuhkan saat ini? Ya. Tapi percayalah, Yusuf akan lahir dan Anda akan dimuliakan kemudian. Anda dirumahkan sekarang akibat pandemi ini, Anda dirumahkan. Jangan kecewa, karena Tuhan akan memuliakan saudara kemudian. Apapun keadaan saudara saat ini, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Yusuf akan lahir bagi Anda. Mungkin kau sedih, jangan takut saudara, jangan kecewa. Jangan sekali lagi katakan, jangan lihat angka. Wah, gajiku kecil. Wah, jabatanku rendah. Saudara, jangan lihat itu. Anda lihat Yusuf. Dikatakan anak paling kecil, tapi ternyata dia menjadi orang yang paling besar di antara saudara-saudaranya. Itulah yang Tuhan siapkan untuk Anda yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Sama berdoa untuk Anda.